Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang suhu ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan yang diakibatkan oleh suhu. Nah, sekarang kira-kira nih apa yang akan terjadi ketika suhu suatu benda itu berubah? Oke, gimana ya kira-kira? Iya, pasti kan benda tersebut akan mengalami perubahan ukurannya. Iya. Nah, pada umumnya ketika suhu suatu benda naik, maka si benda tersebut akan mengalami pertambahan ukuran. Nah, hal ini dinamakan dengan pemuaian. Oke, yang memuai itu apanya sih? Bisa panjangnya, bisa lebarnya, terus volumenya, dan luasnya. Sekarang, ketika suatu benda suhunya diturunkan, maka pada umumnya benda itu akan mengalami pengurangan ukurannya gitu ya. Nah, hal ini dinamakan dengan penyusutan. Oke, kalau tadi pemuaian berarti bertambahnya ukuran, kalau penyusutan berkurangnya ukuran tersebut. Nah, pemuaian atau penyusutan ini terjadi pada 3 buah benda ya, atau zat. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini contoh dari benda ya atau alat yang bisa mengukur pemuaian zat padat. Nah, ini nama alatnya Motion Brook. Ini bagian-bagiannya, ini gambar skemanya ya. Kalau yang ini gambar realnya. Nah, di sini ada jarum penunjuk. Yang ini nih, jarum penunjuk. Yang ini adalah logam, 3 jenis logam yang berbeda. Nah, ini namanya skrup. Skrup ini berfungsi untuk ini nih, menyeimbangkan si jarum ini atau menunjukkan si jarum ini ke angka 0 terlebih dahulu ke sini nih. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini kan belum 0 ya. Kita putar-putar aja skrup ini sehingga si jarumnya bisa ke 0 semuanya. Nah, di bawahnya, di bawahnya ini harusnya ada pembakar spiritus ya. Jadi percobaannya kita bakar si spiritusnya nih kayak gini nih. Ini ada pembakar spiritus. Kemudian kita bakar, nanti kan ada api di sininya tuh. Kita amati gitu. Si pergerakan jarum ini nih. Jarum mana yang akan menyimpang lebih jauh gitu, menyimpang ke sini nih. Nah, yang penyimpangannya lebih jauh berarti menunjukkan kalau pertambahan panjangnya lebih panjang gitu atau lebih cepat berarti dia tuh. Oke, dari percobaan ini ya menunjukkan bahwa ketiga logam ini memiliki perubahan panjang yang berbeda-beda yang ditunjukkan oleh si jarum penunjuk ini ya. Oke, berarti ini kan jenis logamnya beda nih. Pasti ada sesuatu yang beda juga kan? Apa sesuatu yang beda itu yang bisa menyebabkan pertambahan panjangnya beda? Nah, sesuatu yang beda itu adalah koefisien muai panjang. Jadi, ketiga logam ini memiliki koefisien panjang yang berbeda-beda. Oke. Koefisien muai panjang itu apa sih? Koefisien muai panjang itu merupakan bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satuan panjang zat tersebut ya, jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, contohnya nih, jika muai panjang si kaca ini nih 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti nih artinya ya, jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka si panjangnya akan bertambah sebesar ya itu, sebesar ini nih, nilai ini 9 kali 10 pangkat min 6 meter. Atau kalau didesimalkan ya, dia itu akan bertambah panjangnya sebesar 0,000009 meter, seperti itu. Nah, begitupun juga pada yang lainnya ya. Ini ada beberapa koefisien muai panjang
jenis bahan yang berbeda-beda, ada kaca biasa, terus ada kaca Pyrex, aluminium, kuningan baja, dan tembaga. Nah, selanjutnya bagaimana sih persamaan matematis untuk muai panjang? Nah, persamaan matematisnya karena tadi berdasarkan percobaan yang ada di Mussenbrook itu ya, koefisien muai panjang itu berhubungan atau salah satu faktor yang mempengaruhi pertambahan panjang, berarti kan mereka punya hubungan nih. Semakin besar koefisien muai panjangnya, pertambahan panjangnya juga semakin besar. Berarti ada hubungan berbanding lurus, sehingga persamaannya seperti ini. Koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula, jadi panjang si benda mula-mulanya sebelum dia dinaikkan suhunya, dikali kenaikan suhu atau suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Oke, kalau kita rumuskan ke bawah, kalau kita ubah ini nih koefisien muai panjang lambang ya, maka ini dilambangkan dengan alfa, terus pertambahan panjang dilambangkan dengan delta L. Pertambahan panjang itu berarti kan panjang akhir dikurangi panjang awal. Nah, panjang mula-mulanya ini L0, terserah sih kalian mau lambanginnya apa. Terus kenaikan suhu, ini delta T ya, berarti suhu akhir dikurangi suhu awal atau suhu setelah dia dipanaskan, atau suhu setelah dia, ya setelah naik gitu ya, suhunya dikurangi suhu yang mula-mula. Nah, kita jabarkan lagi si delta L ini berarti L akhir dikurangi L awal ya, panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi panjang awal dikali perubahan suhu. Nah, selanjutnya kita kali silang nih, alfa dikali yang ini, bagian yang bawah ini. Kemarin kan kita udah belajar tentang kali silang, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. L1 min L0 sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencari si panjang akhirnya gitu. Jadi di sini L1 sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T plus L0. Plus L0 ini dari mana? Nah, dari sini karena dia berubah karena dia berubah posisinya gitu ya ke sebelah sini, jadi dia berubah tanda sehingga jadi plus. Oke, kita turunkan lagi ke bawah, L1 sama dengan L0, plusnya kita kedepankan, ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Sebenarnya kayak gini juga nggak apa-apa sih, sama aja sebenarnya yang ini sama yang bawahnya. Nah, setelah itu L1 sama dengan, karena ini L-nya ada sama ya, ada dua gitu maksudnya, berarti kita bisa sederhanakan lagi persamaannya menjadi L0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. Ini sebenarnya persamaan matematis aja sih, jadi kalau misalkan kayak gini juga sampai sini juga ya nggak apa-apa, cuman perhitungan yang lebih mudah kalau menurut saya yang ini yang bawah. Coba kita buktikan ya, benar nggak sih yang ini sama dengan yang atasnya. Nah, coba L0 dikali 1 berapa? L0. Benar kan? Ini L0. Terus L0 dikali alfa dikali delta T. Ini kan L0 dikali alfa dikali delta T. Berarti persamaan yang ini dengan persamaan yang di bawahnya itu sama saja. Ini ada contoh soalnya. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, tulis dulu yang diketahuinya apa saja, terus yang ditanyakannya juga apa. Lalu masukkan persamaannya yang tadi ya, persamaan akhirnya. Terus masukkan deh angka-angkanya. Ini kan udah ada nih, tinggal masuk-masukin aja. Nah, ya gini. Ini ingat ya, ini kalau ada perkalian berarti harus perkalian dulu. Berarti yang ini 0,0 sekian dikali dengan 50, baru nanti hasilnya ditambah 1. Nah, setelah itu, setelah ditambahkan, baru deh dikali 100 yang ini. Hasil akhirnya 100,125. Coba kalian nanti buktikan pakai persamaan yang ini, bener nggak hasilnya sama kayak ini? Nah, terus kira-kira menurut kalian mudah yang mana gitu?
Oke, sekarang pemuaian pada zat cair. Nah, zat cair ini lebih mudah atau cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Oke, sama seperti zat padat ya, zat cair juga mengalami penyusutan dan pemuaian. Nah, pemuaian si zat cair ini hanya pertambahan volume saja, panjang tidak gitu ya, tidak seperti yang di zat padat. Kalau ini berarti hanya mengalami perubahan pada si volumenya saja. Oke, di sini ada percobaan. Ada jenis zat cairnya ya, ada air, minyak goreng, dan alkohol. Ini volume awal mereka pada suhu 30 derajat Celcius. Volumenya 400 mili semuanya. Terus ketika suhunya dinaikkan ya, suhunya jadi 80 derajat Celcius, ternyata volumenya juga bertambah. Nih, asalnya 400 kan jadi 404, 414,5, 422,0 gitu. Nah, artinya bahwa ketika suhunya naik gitu ya, atau ketika si zat cair ini ya suhunya dinaikkan atau jadi panas gitu ya, jadi semakin panas, maka si volume zat cairnya juga akan bertambah gitu atau mengalami pemuaian. Nah, dari ketiga jenis zat cair ini, mana yang paling besar pemuaiannya? Ya, alkohol ya. Nah, contohnya alkohol juga sering digunakan pada termometer gitu ya. Kenapa digunakan pada termometer? Karena dia akan mudah memuai. Pemuaiannya tinggi nih. Koefisien muai panjangnya tinggi dibandingkan minyak goreng sama air kan. Makanya dia digunakan pada si termometer. Nah, selanjutnya hubungan antara volume dan suhu air yang tadi kan berarti volumenya tinggi, maka ketika si suhunya tinggi, maka volumenya juga akan bertambah kan, akan semakin tinggi. Nah, tapi ini ada pengecualian ya. Jadi pada suhu 0 derajat Celcius di sini nih, 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, ternyata volume air mengalami penurunan nih. Semakin ke sini semakin turun. Berarti dia mengalami penyusutan ya. Tapi ketika 4 derajat Celcius suhunya dinaikkan dari 4 derajat Celcius ke atas, dia mengalami pemuaian gitu. Nah, harusnya kan ya dari 0 sampai ke 4 itu dia mengalami pemuaian kan, karena semakin tinggi semakin tinggi suhunya, semakin besar juga kan volumenya. Nah, tapi ini ada pengecualian, ini malah mengalami penyusutan. Nah, pengecualian ini dinamakan dengan anomali air. Satu lagi, ini pemuaian pada gas. Gas juga memuai jika dipanaskan ya. Contohnya ini kayak apa ya? Ada apinya gitu ya di bawahnya, tapi ini belum dinyalakan apinya. Terus ini ada air. Nah, ini si botol kaca diisi dengan udara atau diisi dengan gas gitu ya. Terus di atasnya kita simpan balon. Nah, balonnya kita belum apa-apakan nih, belum dikasih udara, belum apapun gitu, tempelin aja. Setelah dipanaskan, kita bisa lihat nih, ini animasi ya, pergerakan si partikel udaranya gitu ya. Dia itu kan kalau ini pergerakannya biasa aja kan. Nah, kalau ini lihat tuh, ini pergerakannya cepat kan. Sehingga gara-gara pergerakannya cepat itu, dia membutuhkan ruang yang lebih banyak kan, menekan ke segala arah gitu, sehingga nih balonnya bisa menjadi besar ya. Artinya si volume balon ini semakin bertambah gitu, atau gas ini berarti mengalami pemuaian akibat dipanaskan.